Punya kita sudah datang. Ya, udah dalam. Dalam ya. Ngagen pokoknya nih. Ngagen biar jingkrak di atas. Tadi orang mana nih? Ah, orang mana? Sana tidak tadi ya. Oh ini. Belum belakang. Belum masih. Terakhir kambing katanya. Belum dah. Mantap. Satu ntar nih, satu. Apa yang itu kok kira-kira? Ayo, Putra Dewata. Putra Dewata. Kurang ajar. Tahun depan dikontrak aja udah Dewata. Minum enak, harap beli. Bentar. Antusias nonton untuk final nih. Lainnya final-final yang lain. Di final antara Putra Dewata yang berhadapan dengan Sriwijaya. Sebelum pertandingan dimulai, kami mohon untuk penonton yang mungkin masih ada di luar, kami persilakan untuk menuju ruang tiket karena pertandingan sebentar lagi sambil menunggu Bapak Bupati Jemberana
yang akan hadir langsung nantinya sekaligus menutup laga dalam turnamen Tegal Padang Barat Cup 3 ini. Itu dia yang akan memastikan seluruhnya dalam pertandingan sebentar lagi. Dua tim yang memiliki pemain-pemain bintang ini dia yang akan bertanding di laga final. Siapakah yang akan membawa pulang piala bergilir nanti ya? Dari dua tim yang cukup baik ini dia, salah satunya dari Tegal Padang Timur dan diikuti juga Tegal Padang Barat. Itu yang memastikan serunya pertandingan di partai final. Baik, kami mohon untuk kedua tim setelah sudah waktu yang diberikan sedikit pemanasan di lapangan, kami harapkan kedua tim untuk keluar lagi untuk memasuki bench yang sudah disediakan oleh Bapak Panitia baik Sriwijaya maupun Putra Dewata. Susunan pemain yang langsung saja sebentar lagi yang kami akan bacakan bagaimanakah dari kekuatan masing-masing dari kedua tim ini. Biasakah seperti yang berlangganan yang dipakai kembali dalam menyusun skema permainan atau sebaliknya? Kita tunggu saja line up susunan pemain dari kedua tim. Ini dia pertandingan laga puncak di partai final Tegal Padang Barat Cup 3 yang kita saksikan. Ini dia benar saya sudah memasuki lapangan pertandingan. Baik juga seorang lagi di mana seorang performansin Aska PSSI yang kembali memasuki dan dua tim Sriwijaya Tegal Padang Timur, Putra Dewata Tegal Padang Barat. Inilah dia kita saksikan dua tim yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Putra Dewata dan juga Sriwijaya menempatkan pemain-pemain sebagai pemain inti. Kita saksikan dari tim Sriwijaya ada nama seorang Wahid penjaga gawang utama yang diturunkan oleh Sriwijaya. Ada Imam nomor 13, 5 ada Nizar Alpi nomor 5, 12 kita saksikan dunia 18 ada 2 Adis Wadudara, ada saudara Johan. Itulah yang harus susunan pemain yang diturunkan dari kekuatan tim Sriwijaya Tegal Padang Timur. Dan juga dari Bapak Kepala Desa yang langsung hadir juga. Dan juga dari Bapak Anggota Dewan yang hadir juga kembali dari Tegal Padang Timur. Saya percaya sama Putra Dewata wasit semakin memberikan yang terbaik. Tapi bantu. Ia menjaga dengan lepas pemain yang diturunkan. Kita saksikan Putra Dewata mendapatkan penjaga gawang utama ada saudara Nawir nomor 12. Diikuti kita saksikan ada Kipri nomor 6 pemain belakang 43 ada Joker Indra nomor 10 dan Jumbe nomor 11 7 ada Niki Jule 99. Laga puncak antara Putra Dewata berhadapan dengan Sriwijaya. Baik, langsung saja kami sebagai komentator yang selalu menemani Anda dalam pertandingan laga-laga khususnya di turnamen Liga Tarkam, dan di sore kali ini tepatnya di partai final. Dua tim yang memiliki pemain-pemain yang menjanjikan. Kita tahu bagaimanakah yang sebentar lagi serunya dalam pertandingan. Kita saksikan menuju langsung. Ini dia beat panjang akan segera dibunyikan. Kita babak yang pertama dalam fase final akan segera dimulai. Buat penonton dan seluruhnya selamat menyaksikan. Baik, beat panjang ini dia. Kita sudah dengar dari seorang wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita babak yang pertama selamat menyaksikan. Baik, penonton kami sebagai komentator di sini yang selalu menemani Anda. Kita saksikan di mana pertandingan yang sudah dimulai antara Sriwijaya Tegal Padang Timur berhadapan dengan Putra Dewata Tegal Padang Barat. Mencoba kembali dalam sebuah tendangan ke dalam. Ini dia satu kesempatan dalam satu peluang dari Sriwijaya. Ada melakukan sebuah tendangan ke dalam. Kita saksikan dengan satu pemain saudara Anis di sana ya sudah mengambil ancang-ancang. Kita saksikan kembali dan sebuah peluang yang masih terlalu melebar, masih lalu rumah dan juga tidak mengarah off dalam target dalam satu tendangan kesempatan tadi. Hanya menghasilkan gol kick saja tendangan gawang. Ini sebuah peluang dari Kipri, angkat bola kembali ke depan dia, mencoba kembali Dunga dan terjadi melepaskan peluang yang untuk ada Dunga, ada Johan berikan pada Ali. Sriwijaya masih Sriwijaya masih terus pada Dunga berbahaya. Putra Dewata belum bisa melewati pemain-pemain yang cukup baik. Ini dia ambil bola dari pemain saya. Ada satu gerakan yang membuat kembali pelanggaran di lapangan. Ada makasih juga kemenangan tembak saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang kembali dimiliki. Ini dia kita saksikan bersama-sama. Mencoba satu kesempatan dalam tendangan tembak
setelah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya. Hati-hati Sriwijaya, dan satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan kembali dari satu tim. Ini dia Putra Dewata mendapatkan tendangan bebas. Ada kita saksikan di sana Niji dan juga Indra siapa yang akan berada di eksekutor dalam tendangan bebas ini. Kita saksikan. Jadi dia mencoba melakukan tendangan kembali langsung masih bergerak memang terbisar gawang Wahid masih selamat. Sriwijaya mencoba membangun serangan dari lini pertahanan. Kita saksikan dari Sriwijaya ada Imam, pindah bola kepada Dunga, masih Dunga, masih serang Dunga. Kita saksikan penonton, kita akan bola ke tengah lagi pada Johan. Bola dibayang-bayangi ketat dengan seorang joker Putra Dewata, berikan pada Junet, kerjasama pada Indra. Lebih sabar lagi. Ini dia ada Indra, pindah bola kepada seorang joker, berikan pada Kipri. Masih dengan cepat kontrol bola dari Kipri. Umpan panjang sedikit melebar ke kanan, dia berikan pada Junet. Oh, masih susah. Kipri takut. Terjadi hampir saja seperti dari Putra Dewata. Mau tidak mau, itu dia. Kita saksikan resiko dia mencoba dengan satu pemain yang melakukan pelanggaran dari Sriwijaya. Itu dia resikonya mendekati kembali satu peluang yang dimiliki oleh Putra Dewata. Hati-hati Sriwijaya, menit yang sudah bisa dikatakan kembali lagi kami ingatkan menit awal, menit akhir dalam sepak bola. Kita dikatakan menit-menit sangat rawan. Itu dia konsentrasi yang sangat diperlukan dari kedua tim yang bertanding, apalagi laga final ini dia tidak boleh dipercaya. Tenang masalah buat saya. Penempatan penyelesaian itu yang menjadi masih tanda tanya PR besar. Kita saksikan gagalnya Niji tadi mendapatkan satu kesempatan tendangan bebas Putra Dewata. Masih jauh dalam tendangan off target, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ini dia ada Nizar ke depan langsung mencoba kembali berikan pada Ari. Duel terjadi, masih Indra, Putra Dewata, ada Jungde, kuasai bola dia tarik mundur sedikit, mencoba sedikit turun dalam permainan ke belakang. Ada Joker, lebih sabar dia mencoba berikan gelandang dan Jungde ke depan. Tanpa terkalahkan. Belum bisa. Putra Dewata. Sangat disayangkan, masih gagal. Lagi bola kita saksikan di sana. Ada Joker, masih terlalu melebar dalam sebuah sentuhan tadi yang mencoba memberikan crossing dari seorang Joker. Gagal kembali dalam sebuah peluang tadi yang mencoba dari permainan. Ini dia Putra Dewata yang mencoba berbalik lagi dalam tendangan gawang. Masih ada Dunga kuasai bola di sana. Masih Dunga, indah dia berikan pada Liza. Sayang, kita saksikan bola lagi-lagi tidak sempurna yang membuat gagalnya tadi. Itu dia dari tim Sriwijaya. Hati-hati, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kita saksikan Yeriel Sporter yang memberikan dalam dukungan masing-masing dari kedua tim yang lolos dari partai final kali ini antara Sriwijaya yang berhadapan dengan Putra Dewata. Itu dia 0-0. Mungkin penonton yang baru saja menyaksikan baru masuk pertandingan di laga final. Kacamata belum terpecahkan dari kedua tim yang masih bisa dikatakan sama kuat. Skema adalah permainan strategi yang diberikan dari dua pelatih tim. Ini dia kembali mencoba menekan dalam melakukan serangan. Andas dan gagalnya kembali satu peluang yang mencoba Dunga. Ya coba berikan umpannya kepada Alvin. Sayangnya itu dia terlalu keras dan mungkin juga itu dia faktornya di mana Alvin yang tidak mampu mengontrol bola. Oh, yang terjadi dengan seorang Kipri. Oh, hati-hati. Itu dia kesalahan kecil yang terjadi di lini pertahanan. Maka bisa dikatakan cukup berbahaya. Itu dia mungkin handsball bola yang memantul menyentuh tangan seorang pemain belakang Putra Dewata. Ini dia resikonya kembali. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Satu peluang yang satu kesempatan bisa dikatakan cukup berarti bagi Sriwijaya yang mendekati gawang Putra Dewata. Ini dia peluang yang mencoba kembali dalam tendangan bebas. Sudah lakukan Ali. Bola tendangan keras yang mencoba. Tapi lagi-lagi Ali masih melebar. Kita saksikan masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Mencoba kembali kita saksikan di sana.
Ada Indra. Oh, pelanggaran. Kita saksikan kembali. Ada satu gerakan yang tanpa bola tadi yang dilakukan oleh seorang pemain nomor 26 Sriwijaya. Itu dia pelanggaran terjadi. Dari bola dalam kuasaan pemain dari Putra Dewata. Ada Joker. Masih Joker. Duel dengan Alvin. Mengambil bola di sana. Ada Anis dan mencoba mendapatkan kepada Alvin lagi. Ini dia Sriwijaya. Masih Sriwijaya melakukan serangannya. Mengarahkan bola ke segi berikan pada Duma. Angkat bola. Oh, masih terlalu lemah. Kita saksikan masih gagal. Satu peluang yang mencoba dalam kombinasi umpan-umpan pendek yang dilakukan oleh Sriwijaya. Itu dia masih gagal. Ada satu pergerakan yang melakukan dalam satu pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Ada Jule. Benar, itu dia kita saksikan. Tanpa bola lagi-lagi. Satu pemain nomor 26 kita saksikan Sriwijaya. Mengambil bola itu dia Johan tadi. Pelanggaran terjadi terhadap Jule. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan kembali penonton. Ini dia satu peluang yang dimiliki kembali dari tim Putra Dewata. Masih menanti di manakah strategi mencoba akan mengambil semacam dalam tendangan bebas. Kita saksikan ini dia Indra. Masih menanti Indra terlakukan sudah tepat tadi on target, tapi wahid penjaga gawang cukup baik dia mampu menyelamatkan. Lagi-lagi pergerakan Indra yang kita saksikan melakukan pelanggaran terhadap Dua. Balik lagi kita saksikan satu peluang yang dimiliki dari tim Sriwijaya. Ini dia akan melahirkan tendangan bebas. Kita saksikan. Hati-hati Putra Dewata. Balik bola kembali dalam puasa. Kita saksikan dalam tendangan bebas Sriwijaya akan melakukan dalam tendangan nomor 26 sudah mencoba di sana mengambil ancang-ancang saudara Anis. Sudah lakukan dia kemana arah bola dan kita saksikan penjaga gawang yang masih cukup baik Nawir. Itu dia penjaga gawang utama Putra Dewata. Sangat nyaman dan juga antisipasi yang cukup tepat tadi menyelamatkan bola dari gawangnya. Ada Cimde, Putra Dewata tarik mundur bola, mencoba dari lini pertahanan membangun lagi serangan, umpan panjang ke depan pada Cimde, balikan bola kembali, satu peluang yang mencoba kita saksikan. Ini dia kita saksikan lagi-lagi gagal, masih peluang masih diberikan kepada Putra Dewata melakukan tekanan. Ini ada Cimde, cukup sabar tarik balik bola. Masih dari lini pertahanan lagi bangun serangan dia, mencoba lebih sabar. Kita saksikan di sana ada Indra Plus dibayang-bayangi ketat, mencoba dengan Anis di sana. Masih Indra, hati-hati mencoba umpan panjang ke depan dari kembali. Ada Ligi mencoba 2 dan 3. Ini dia Ligi sudah terbatasan. Masih mampu Imam untuk sedikit menutup ruang kepada Ligi. Bola yang menghasilkan sepak pojok. Ini dia. Kembali satu peluang yang dimiliki sangat berarti dari Putra Dewata. Sepak pojok lakukan sudah angkat bola. Sebelum melakukan positif tadi di mana ini mungkin ada benturan dalam perebutan bola di lini pertahanan. Kita saksikan dari tim Sriwijaya. Ini dia di mana Bapak wasit menghentikan dalam permainan karena keselamatan pemain yang lebih utama. Itu dia kita saksikan masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Jadi dia selaku tim medis dari Sriwijaya dengan Badan Timur yang mencoba. Kita saksikan sebuah perawatan. Bagaimanakah masih kita menanti. Ini dia pemain belakang nomor 13 saudara Imam. Masih kita menunggu bagaimanakah seorang pelatih nanti ya. Apakah sedikit serius dalam cederanya saudara Imam atau sebaliknya. Baik, kita saksikan sudah bangkit bangun lagi untuk melanjutkan dalam permainan. Itu dia kita saksikan dalam tendangan bebas saja. Kembali penonton, ini dia pertandingan dilanjutkan setelah pelanggaran tadi. Tendangan bebas, Imam kembali Sriwijaya yang mencoba lagi-lagi membangun serangan dari lini pertahanan. Ada Dunga, pindah pada Alvinia, Dunga diberikan, mencoba ada. Masih terlalu melambung melepaskan situasi Dunga. Masih gagal, dua tim yang mencoba dalam menit yang sudah berjalan babak yang pertama. Masih kosong-kosong kacamata belum terpecahkan dalam laga final ini. Tendangan gawang. Mencoba lebih berhati-hati kita saksikan dalam permainan dari kedua tim. Itu dia mungkin strategi khusus di laga final ini dari kedua tim pelatih yang membawa anak asuhnya. Ini dia mencoba kembali dari Putra Dewata. Ada Junet tarik mundur pada Indra, potong saja oleh Anis, kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia satu peluang yang mencoba dari semua servis bola mati. Kita saksikan dari tim Putra Dewata masih menunggu dia akan lakukan dalam tendangan ke dalam. Sudah lakukan
kosong masih terjadi. Kekuatan yang bisa dikatakan sangat sama di lapangan. Ini yang membuat pertandingan yang sangat seru di partai final kali ini. Dan juga kita dengar yel-yel dalam dukungan. Itu dia supporter masing-masing, baik Putra Dewata maupun Sriwijaya. Ini dia akan memberikan tendangan bebas, kita saksikan kali ini. Ada Nizar yang akan mengambil ancang-ancang, agak sedikit jauh dia mencoba mungkin memberikan power yang lebih baik lagi. Tendangan bebas, umpan diberikan Anissa, masih ada Indra. Cukup baik sebagai palang pintu yang mencoba. Kita saksikan ikut sedikit mundur tadi, melakukan menutup ruang bagi pemain-pemain Sriwijaya. Ini dia sepak pojok kembali, satu peluang yang coba diberikan dari Sriwijaya. Kita saksikan di sana sudah lakukan, mencoba kembali kuasai bola. Oh, masih cukup aman. Ada Cungde tadi, mengalirkan bola ke depan lagi. Sriwijaya ada Alvin, masih seorang Alvin kuasai bola dia. Potong oleh Indra, Putra Dewata lepas dan mencoba berbalik kembali melakukan serangan. Ini dia. Bisa agak susah, masih kita saksikan untuk melihat ruang yang sangat sempurna di sana. Masih gagal Putra Dewata. Sriwijaya, Putra Dewata lagi. Masih mencoba menutup ruang. Ada Anis, pindah pada Alvino, pindah pada Johan. Ada si kaki Kipli, Putra Dewata. Ada Cumi. Masih kita saksikan Cumi yang melewati satu pemain Sriwijaya. Oh, pandai. Sayangnya itu dia bola yang masih sedikit melebar. Dalam sebuah shooting coba dilepaskan dari Cumi tadi, pemain depan atau striker Putra Dewata. Masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan bawang saja penonton. Ini dia kembali mencoba Nijar. Saat permainan yang melakukan mencoba lagi-lagi sentuh dalam sebuah peluang, tapi lebih cepat kehilangan bola pemain-pemain Sriwijaya. Bola dilakukan saat penjaga gawang Dawid. Dawid tendangan gawang, coba sejauh mungkin melepaskan dalam satu serangannya. Tidak sempurna bisa dikatakan, terbuang dengan sia-sia satu peluang tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Pendek lagi bola, kita saksikan penonton dari lini pertahanan mencoba kembali membangun serangan Sriwijaya. Ini dia mencoba dengan saudara Dunga, masih Dunga. Dorong bola ke depan, dia berikan kepada rekan yang mencoba di sana ada Johan. Oh, sayangnya lagi-lagi bola yang lebih dahulu tadi yang terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Coba kembali dari lini pertahanan, ini dia akan melakukan tendangan gawang. Kipli sudah lakukan, angkat bola kembali ke depan langsung, yang mencoba ada biji tapi ada gerakan yang mungkin bisa dikatakan itu dia. Apakah satu pelanggaran atau bola yang keluar meninggalkan lapangan pemain? Benar, pelanggaran yang terjadi di sana rupa-rupanya dari seorang Niji tadi mengganggu pemain belakang Sriwijaya. Ini dia tendangan bebas sudah lakukan, mencoba lagi-lagi dari sebelah kanan dalam mengalirkan satu serangan Sriwijaya. Indah bola, kita saksikan lampakan lebarnya lapangan dalam satu tekanan. Oh, ada Joker dan tidak mengambil resiko tadi. Coba halau saja bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Sriwijaya. Anis sudah lakukan dia, mencoba kuasa dalam bola dari kaki Anis. Pendek lagi, mencoba sedikit turun bola ke belakang. Ada Nijar tadi berikan pada Anis lagi, mencoba lebih hati-hati permainan dia dalam melakukan serangan. Ini dia umpan-umpan dia terbaca oleh Putra Dewata. Ada Indra, hampir saja sebuah shooting dari Indra dilepaskan tadi oleh saudara Indra. Hampir saja di mana penjaga gawang yang agak sedikit muntah tadi dalam penangkapan atau kembali antisipasi bola. Masih gagal Putra Dewata. Sriwijaya kali ini kita saksikan coba kembali membangun serangan lagi dari lini pertahanan. Ada Riza berikan pada Dunga, masih Dunga kita saksikan di sana, masih Dunga kuasai bola dari Sriwijaya. Maju dia berikan pada Alvin. Coba diblok kembali bola atau ditutup dengan satu pemain dari tim Putra Dewata. Bola yang dihalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini masih menanti, kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba kembali membangun serangan. Ini dia dari tim Sriwijaya, masih Sriwijaya. Ada Dunga, masih Dunga, masih Dunga. Tidak bola pada Nizar, masih Nizar, masih seorang Nizar, masih Nizar. Umpan panjang langsung ke depan, berikan pada Alvin maksudnya, tapi ada Joker. Pelanggaran kembali terjadi.
terjadi kita saksikan dari lini tengah tadi satu pemain Sriwijaya yang melakukan pelanggaran. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan satu kesempatan kembali yang mencoba dari tim Putra Dewata. Tendangan bebas sudah lakukan berikan pada Kipi kembali, bola kuasa dari Kipi, masih Kipi, tarik mundur dia, mencoba kita saksikan ada Indra, pindah bola dari sisi kanan, mencoba bangun serangan lagi, umpan panjangnya masih lagi-lagi gagal. Kita saksikan dari seorang saudara Joker, buang dengan percuma kembali peluang di sana, hanya menghasilkan tendangan gawang. Masih Anis ke depan dia, apa yang terjadi kita saksikan. Ini dia mungkin saudara Indra yang masih meringis kesakitan di lapangan. Mungkin ada sedikit benturan yang terjadi kita saksikan. Itu dia di mana Anis, maksud kami Alvin, yang mencoba sedikit membantu kepada satu pemain. Kita saksikan inilah sebagai contoh di lapangan dari persaudaraan. Apapun hasil di lapangan, tetap dengan jiwa sportivitas yang dijunjung. Itu dia yang kita harapkan. Baik, setelah kembali Indra yang bangkit bangun lagi setelah cederanya tadi sedikit, dan coba kembali kita saksikan. Itu dia lakukan sebagai pemain yang bekerja keras dari satu tim, yaitu Putra Dewata. Jadi dia kembali, masih ada Joker, masih Indra. Kesalahan Indra mencoba Anisan. Masih ada Joker. Kita saksikan bisa memblok tadi bola. Keluar meninggalkan lapangan di dalam. Mencoba di sana satu peluang yang mencoba lagi-lagi. Masih dapat digagalkan. Ada Nijau. Sayang kontrol bola dari seorang Nijaria masih terlalu melebar. Sekaligus membawa bola keluar dan hanya menghasilkan dari dalam. Mencoba kembali kita saksikan ada Cunde. Tapi sayangnya kehilangan bola, tidak mampu kembali mengontrol dengan sempurna. Sriwijaya masih ada Dunga, tidak bola pada Alvin. Tapi hati-hati Alvin, ini dia Sriwijaya dengan seorang Dunga, masih Dunga, terus ditayangkan dengan Jule. Tarik mundur pada Imam, hati-hati Imam, pindahkan bola dia, berikan pada Niza. Sriwijaya mencoba umpan panjang ke depan, berikan pada Alvin, potong saja bola. Kita saksikan dari kapten tim saudara Kipri tadi. Inilah dia kita saksikan di mana serangan yang mencoba kembali dari tim Sriwijaya. Masih Sriwijaya dalam melakukan serangan. Kita saksikan tarik mundur kembali bola kepada Imam, berikan kepada Johan lagi. Masih ada Johan, Anis lepas, ada Jule Putra Dewata dengan nyaman kembali mengambil bola, mencuri di sana dari penguasaan Sriwijaya tadi. Mencoba kembali, ada Kipri, umpan panjang ke depan pada Cumbe maksudnya, tapi gagal. Masih ada Indra, Indra Dewata mencoba dan juga ada pelanggaran. Kita saksikan dalam mengambil bola tadi dari saudara Dunga Sriwijaya. Di mana seorang bapak wasit dari Asia PSSI kembali meniupkan poin. Ada satu gerakan yang melakukan pelanggaran dari Sriwijaya, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Baik, itulah penonton, menit waktu yang sudah berjalan di pertandingan babak yang pertama. 0-0 masih terjadi. Papan Korea cukup baik, masih dengan kacamata, belum terpecahkan. Dua tim yang masih bisa dikatakan kebuntuan masih terjadi. Ini dia tendangan bebas akan diberikan kepada tim Putra Dewata. Masih dengan tim Putra Dewata akan melakukan tendangan bebas. Kita saksikan di sana. Ada Indra sudah lakukan. Ya, masih melebar dalam satu tendangan Indra tadi, masih gagal, hanya menghasilkan tendangan gawang. Balik bola kembali kita saksikan ada Anis, masih penguasaan pemain Sriwijaya. Ada Johan, masih Johan, belakang dia. Melakukan sebuah syuting yang masih jauh, kita saksikan hanya menghasilkan tendangan gawang saja.
Ada peluang. Ini dia, kita saksikan ada Anis ke depan langsung mencoba di sana terkena Alvin dan umpannya. Masih susah untuk bisa membuka ruang dalam lini pertahanan. Putra Dewata cukup baik. Sriwijaya masih agak susah bagaimanakah strategi. Ini dia menit yang masih cukup panjang nantinya. Masing-masing dua pelatih kita saksikan untuk bisa memberikan yang terbaik pada anak asuhnya di partai final. Laga bisa dikatakan dalam adu gengsi juga dari dua tim pelatih yang akan membawa siapakah nama tim yang akan menjadi predikat sang juara pertama nanti. Ini dia 0-0 masih kita saksikan di papan skor. Baik, kembali lagi kita ke lapangan bola dalam proses pemain Sriwijaya. Ini ada Imam mencoba berikan pada Anis mencoba melewati satu pemain Putra Dewata, tapi sayang lagi-lagi ada seorang dua yang mencoba kembali melawan bola. Dimasukkan ke dalam. Kita saksikan di sana. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dalam permainan dari Putra Dewata. Pacoknya di sana berbahaya. Itu dia. Kita saksikan Bapak wasit membiarkan karena dia tahu ada bola yang lebih menguntungkan tadi kepada satu pemain Putra Dewata. Itulah kita saksikan. Dan satu yang bisa dikatakan tadi membiarkan bola karena Bapak wasit melihat ada keuntungan kepada satu pemain tadi, membiarkan. Dan kembali lagi ini dia pelanggaran yang diberikan kepada Sriwijaya. Kita saksikan serangan bebas untuk Putra Dewata. Sebenarnya kita saksikan ini dia peluang yang mencoba kembali. Pelanggaran yang terjadi kita saksikan. Kita saksikan kembali penonton apa yang terjadi. Baik, kami ucapkan selamat datang buat Bapak Bupati Jemberana, Bapak Inang Tambe yang sudah hadir kembali menepati ini dia tribun dari Bapak Panitia. Kami ucapkan selamat datang dan juga selamat menyaksikan. Baik, tadi juga secara simbolis yang sudah dibuka dalam partai final yang bisa kami laporkan kepada Bapak Bupati. Ini dia pertandingan hingga dilanjutkan ke partai babak yang pertama. Baik, itu Bapak Bupati dan juga prepare yang dibunyikan kepada penonton di mana waktu normal babak yang pertama 0-0. Itu dia masih terjadi kebuntuan dari kedua tim yang lolos yang bisa juga kami dapat laporkan kepada Bapak Bupati. Ini dia dua tim dari Tegal Badang Timur yaitu Sriwijaya FC yang lolos ke partai final yang berhadapan dengan satu tim Putra Dewata Tegal Badang Barat. Itulah dia dalam lolosnya di laga puncak partai final. Baik, persiapan dan juga di laga dalam posisi skema dalam permainan mungkin ada khusus tadi setelah turun minum yang kita dapat saksikan dari kedua tim, mungkin dari seorang pelatih. Itu dia memberikan kembali strategi khusus untuk babak yang kedua, bagaimanakah bisa memecah dari kebuntuan masing-masing. Kita dengar juga dua tim ini untuk memasukkan pemain di bangku cadangan. Mungkin apa yang diharapkan dengan pemain intinya, itu dia. Kita tunggu saja, pertandingan akan segera dimulai. Kita saksikan bola kembali yang mencoba dengan ini dia kick off yang akan dilakukan di babak kedua dari Putra Dewata. Niji yang mendapatkan bola. Kita saksikan di tengah. Ini dia berpanjang akan segera bunyikan. Selamat menyaksikan. Baik, berpanjang itu dia dari selama Pak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita saksikan di mana kick off sudah dilakukan babak yang kedua, di mana bola yang langsung saja mendapatkan dan juga bisa dikatakan mengucapkan kembali selamat datang kepada penjaga gawang dari Sriwijaya. Dari ujung tombak striker Putra Dewata tadi. Ini dia sebuah peluang untuk ada Anis. Sayang masih terlalu melambung bola tadi yang mencoba melepaskan dalam satu tendangan saudara Anis. Anis menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Ini dia Putra Dewata yang membangun kembali satu serangan. Masih ganas dan gagal mencoba kembali bola dalam kuasaan saudara Anis. Berikan kepada Alvin. Alvin di sana ada joker. Bola dalam sapuan bola kita saksikan
saksikan ini dia Joker dalam julukan satu pemain. Ini dia seorang yang memiliki 2 nyawa. Kita saksikan saudara Joker sudah lakukan dalam sebuah servis ke dalam. Ada Nija dan coba dihalau saja bola kembali keluar meninggalkan 8 permainan sekaligus. Hampir saja bola tadi yang sedikit masuk. Itu dia ke studio kami. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia coba sedikit minta mundur dari pemain Sriwijaya. Putra Dewata masih ada saudara Joker, masih Joker dan masih gagal dia. Mana Dunga Sriwijaya dorong bola pada Johan mencoba lagi-lagi dalam ancaman di penjaga gawang Putra Dewata. Untung saja masih ada gerakan spontan tadi dalam tepisan bola untuk mengamankan kembali dari gawang Putra Dewata. Ini dia sebuah peluang yang kembali dimiliki. Satu kesempatan dalam tendangan ke dalam kita saksikan dari tim Sriwijaya. Ada Adis yang sudah lakukan dia. Saya itu dia upaya kembali gagalnya dan membuang, bisa dikatakan dengan percuma satu peluang yang dimiliki dari Sriwijaya Tegal Padang Timur ini. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja Putra Dewata. Ini dia Joker, salah satu pemain Putra Dewata, pemain belakang dari Tegal Padang Barat, sudah lakukan dalam tendangan ke dalam. Ada Niji yang mencoba untuk bisa menyebar atau mengambil dalam umpan yang masih kandas dan gagal. Putra Dewata puasan bola dengan Kipli ke depan, dia berikan pada Niji. Masih ada Niji. Pelanggaran terjadi, kita saksikan. Itu dia dari lini pertahanan. Hati-hati, satu peluang kembali dimiliki. Kita saksikan. Ini dia satu peluang yang cukup baik. Satu kesempatan bisa dikatakan dari Putra Dewata yang mendekati gawang Sriwijaya. Hati-hati bagaimana Sriwijaya untuk bisa menutup dalam ruang tembak tendangan bebas ini, atau sebaliknya bagaimanakah strategi untuk bisa melepaskan sekaligus memecah dari kebuntuan untuk Putra Dewata. Ini dia tendangan bebas, lakukan sudah dan masih mampu mencoba tadi dengan pagar hidup. Ia mencoba memblok kembali bola dalam tendangan bebas. Putra Dewata hanya menghasilkan sepak pojok. Kembali ada lagi-lagi satu peluang yang dimiliki dari tim Putra Dewata. Ini dia Junet, sudah lakukan dan Nija. Hati-hati bro, hampir saja kita saksikan ada bola liar tadi. Ia mencoba dari pemain Putra Dewata. Untung saja lebih segap pemain belakang Sriwijaya untuk kembali bisa menutup ruang di sana. Ini dia sepak pojok kembali. Dalam hadiah lagi-lagi satu peluang yang dimiliki dari Putra Dewata. Ada Cungde sudah lakukan, dia mencoba di sana. Kita saksikan satu kerjasama. Ini dia bola dan kuasa masih menanti. Ada Indra, pendek lagi pada Joker, angkat bola ke depan dia. Ada Sriwijaya, masih kandas Sriwijaya. Apa yang terjadi? Satu kesalahan dalam pelanggaran, tapi tetap junjung tinggi sportivitas. Itu dia yang kita harapkan di lapangan. Tali persaudaraan itu yang kami ingatkan selalu kepada pemain-pemain yang ada di lapangan. Walaupun di hari ini kita hanya lain bendera saja, tapi besok kita akan membawa satu bendera, yaitu merah putih di dada. Itulah yang kami harapkan kepada kedua tim yang selalu bisa menjunjung tinggi, jangan sampai terpancing dengan emosi di lapangan. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja penonton. Setelah gagalnya Sriwijaya dalam melakukan serangan, ini dia tendangan bebas. Mencoba ada Indra ke depan langsung kepada Niji, dia coba mempersempit kembali. Kita saksikan ini dia satu pemain belakang saudara Nijar yang terus kita saksikan di mana pressing kawalan ketat yang diberikan kepada ujung tombak Putra Dewata. Ada peluang Putra Dewata, tendangan sepak pojok. Masih bisa dikontrol bola tadi. Lagi-lagi masih ada Anis. Indah bola ke tengah, dia berikan pada Dunga. Pelanggaran Kipli yang melakukan kembali di sana. Hanya menghasilkan ini dia tendangan bebas. Masih menunggu. Ada satu pemain yang tergeletak di lapangan. Apa yang terjadi dengan seorang Indra lagi-lagi? Mungkin itu dia apa yang dirasakan, masih meringis kesakitan. Mencoba dengan tim medis untuk bisa memberikan perawatan di lapangan. Dipersilakan oleh Bapak Wasit tadi masuk di lapangan. Karena kita tahu keselamatan pemain itu dia yang lebih utama dalam pertandingan. Kita saksikan dihentikan dalam menit waktu dalam pertandingan dari Bapak Wasit, karena dia tahu karena keselamatan pemain. Ini dia yang coba dalam perawatan saudara Indra, salah satu pemain kelahiran kota ini dia yang kita tahu, kota Pisang Banyuwangi. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan dari
Sriwijaya yang mencoba kembali tarik mundur bola. Ada Iman, hati-hati Iman, hampir saja kehilangan bola. Oh, berbahaya, peluang kembali Sriwijaya Putra Dewata. Masih mampu. Lagi-lagi tekanan belum berhenti melakukan serangan dari Putra Dewata. Kita saksikan di sana terus melakukan menghujani dalam serangan. Oh, apa yang terjadi dengan Niji? Masih harus mendapatkan perawatan yang lebih serius. Kita saksikan itu dia, mungkin ada sedikit benturan yang mengenai itu dia, memegangi dadanya saudara Niji. Kita saksikan masih menunggu bagaimanakah hasil nantinya. Apakah sedikit nanti kita saksikan Niji ini dalam cedera yang serius atau sebaliknya kita menunggu kembali dari seorang pelatih. Bagaimanakah dari pertandingan hasil sementara di menit awal ini dia 0-0 masih terjadi dan juga masih perawatan yang diberikan kepada Niji, salah satu pemain Putra Dewata. Masih menunggu pertandingan akan dilanjutkan kembali. Ini dia kita saksikan terus meringis dalam kesakitan. Semoga harapan kita bersama tidak terjadi apa-apa. Buat satu pemain yang bekerja keras, kita tahu dalam satu tim Putra Dewata, ini dia saudara Niji, dan terus diberikan perawatan lebih serius oleh tim medis. Dan juga pemain kita saksikan harus masuk kembali di sana, biarkan saudara Niji diberikan kembali perawatan di luar lapangan. Pertandingan dilanjutkan oleh Bapak Wasit. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan ataukah tendangan ke dalam. Betul, bola yang keluar tadi tendangan ke dalam sudah lakukan Putra Dewata. Oh, masih terlalu keras, tidak mengarah bola Cunde. Hati-hati, membuang dengan percuma kembali satu peluang Putra Dewata. Ini dia yang menghasilkan tendangan ke dalam. Balik bola dalam kuasa kita saksikan. Ke belakang lagi, tidak bola. Bola satu pemain. Ini dia ada Nija Sriwijaya. Angkat bola ke depan, langsung mencoba duel. Yang masih gagal. Lagi tekanan Sriwijaya. Masih bisa dijual oleh kiri ke belakang dan ada Iman. Sampai memasuki boleh selebrasi euforia hanya di luar dari lapangan atau itu dia pembatas lapangan. Kami mohon untuk supporter selebrasi bola di luar lapangan jangan sampai memasuki itu dia pagar atau pembatas lapangan. Baik, proses yang dibuat dari pemain Sriwijaya cukup baik tadi. Atau dalam kelengahan yang terjadi terlalu terlena dalam permainan sehingga di mana kosongnya dalam lini pertahanan sangat gampangnya tadi itu dia pemain Sriwijaya memecah kebutuhan dengan 1-0. Baik juga kami ucapkan ini dia untuk Bapak Bupati Jembrani yang sudah meninggalkan dari tempat penghormatan yang kita saksikan dalam hari ini. Semoga sukses selalu yang kami harapkan ke depannya untuk bisa melanjutkan itu dia Jembrana Emas 2026. Pertandingan karena keselamatan pemain kembali. Kita saksikan di mana saudara Indra yang masih mendapatkan kembali perawatan di sana. Ini dia. Kita saksikan penonton di mana menit yang sudah berjalan di babak yang kedua. Rupa-rupanya sudah memecah dari skor. Ini dia 0-1 keunggulan sementara buat Sriwijaya. Bagaimanakah mampukah menit yang masih bisa dikatakan cukup panjang ini nantinya Sriwijaya bisa mengamankan dalam kemenangan sekaligus membawa satu gelar nantinya atau sebaliknya di waktu yang ada ini nantinya Putra Dewata akan merubah gaya atau permainan strategi untuk bisa memecah dari kebutuhan sekaligus membawa gol penyama atau merubah keadaan. Itu dia yang masih menjadi tanda tanya dari kedua tim karena waktu yang masih bisa dikatakan panjang juga di babak yang kedua. Kelengahan dan juga kegagalan dari lini pertahanan tadi membiarkan kembali peluang yang sangat begitu baik dalam tendangan keras yang dilepaskan dari satu pemain Sriwijaya merobek gawang Nawir juga membuat kembali keunggulan sementara dengan 0-1 buat Sriwijaya.
Mari kita penonton kita saksikan di mana salah satu pemain Indra yang sudah mendapatkan kembali dalam perawatan. Kita saksikan ini dia bangkit bangun lagi, melanjutkan dalam permainan. Hati-hati buat seorang pelatih masing-masing, itu dia bagaimanakah jangan terlalu membawa. Kita saksikan pemain yang kita tahu dalam cederanya dipaksakan, itu dia lebih hati-hati lagi, jangan sampai terjadi kesalahan bagi tim pelatih. Ini dia bola penguasaan dari Sriwijaya. Coba dihalau saja bola kembali keluar meninggalkan di lapangan permainan. Apa yang terjadi? Tetap tenang. Kartu merah. Lagi-lagi Kipri yang mendapatkan. Coba dipanggil kembali tim medis. Kita saksikan mungkin Alvin, kami juga tidak dapat memantau tadi. Itu dia seorang Kipri yang harus kita saksikan di mana sportivitas tetap dijunjung tinggi. Apapun hasilnya juga diberikan dari bapak wasit tadi. Kita saksikan kartu merah rupa-rupanya yang mandi lebih awal. Oh, rupanya apa yang dipinta oleh bapak wasit tadi, mungkin kita tunggu masih di sana dalam perawatan yang lebih serius mungkin daripada satu pemain Alvin di sana. Baik, sambil kita menanti, ini dia Alvin yang mendapatkan kembali perawatan yang lebih serius setelah juga satu pemain agak susah bisa dikatakan buat Putra Dewata kehilangan pemain dan juga masih belum bisa menyamakan dalam kebuntuan, belum bisa dipecahkan. Itu yang menjadi PR besar buat seorang pelatih nantinya. Hati-hati, kita saksikan bagaimana tugas pelatih. Ini dia, karena sudah kehilangan satu pemain, waktu masih ada. Itu dia membuat kembali pelatih harus bisa memutar otak lagi. Baik, bagaimana tugas pelatih ini dia, kita masih menanti. Dan rupa-rupanya kita saksikan di sana agar melakukan tendangan bebas. Masih menanti dalam hasil ini dia dari tim Sriwijaya akan mengambil ancang-ancang dalam tendangan bebas. Sebuah peluang kembali dari tendangan bebas akan dilakukan oleh Anis di sana, sebuah pelanggaran yang juga membuat satu pemain Putra Dewata keluar mendapatkan kartu merah. Ini dia tendangan bebas, masih bisa dijangkau bola. Lagi-lagi kita saksikan ada satu peluang, masih menanti lagi, dan apa yang terjadi? Dan langsung saja untuk Putra Dewata pergantian pemain. Cungde, itu dia Cungde rupanya harus ditarik keluar, digantikan oleh Ngurah. Itulah bagaimana tugas kita saksikan. Ini dia sebagai pengadil di mana masih berkoordinasi dengan asisten wasit satu. Jadi bapak wasit tadi mencoba apa yang terjadi, kami juga tidak dapat memantau. Alvin lagi-lagi tergeletak di sana. Kita tunggu saja. Baik, kita saksikan penonton di mana pergantian pemain sudah dilakukan, mencoba kembali dari tim Putra Dewata, mencoba dengan ini dia Stamina, baru lagi masuknya saudara Ngurah menggantikan Cungde. Bagaimana tugas bagi posisi strategi, itu dia apakah dirubah kembali lebih cepat dari seorang pelatih. Kita saksikan untuk Putra Dewata setelah tertinggalnya dengan 0-1. Ini dia sebuah peluang kembali berikan bola fair play. Kita saksikan di sana. Setelah tadi mencoba memberikan dalam perawatan saudara Alvin yang bagi bangun lagi. Ada peluang kembali juga. Masuk kami dari Sriwijaya. Dapat terbaca dengan begitu baik penjaga gawang Nawir. Sriwijaya, masih Sriwijaya. Mencoba Putra Dewata dengan seorang Indra. Oleh pelanggaran terjadi dari Alvin terhadap seorang Indra. Kita saksikan, ini dia satu peluang kembali yang memberikan hadiah tendangan bebas. Masih menanti. Kita saksikan satu peluangnya dari tim Putra Dewata setelah Alvin yang melakukan tanpa bola. Itu dia menggait kaki saudara Indra, pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kita saksikan. Serunya kembali dalam pertandingan penonton. 0-1 masih terjadi. Waktu masih panjang. Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kita saksikan sebentar lagi. Ini dia tendangan bebas. Sudah lakukan. Angkat bola yang mencoba lagi. Masih belum bisa. Masih rapat. Kekuatan yang masih cukup baik dari lini pertahanan. Serangan yang mencoba kembali. Ada Alvin. Curi bola dengan begitu nyaman kembali Putra Dewata. Putra Dewata dengan Junet. Masih ada Junet. Masih Junet.
Siung rebutan bola di sana. Apakah bisa? Belum bisa. Masih gagal. Kita saksikan Sriwijaya. Masih Sriwijaya. Ada peluang kembali Sriwijaya, terbalik kembali melakukan sebuah serangan. Sayang bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Itu dia gagal sudah Sriwijaya, ataukah ada satu gerakan yang dalam pelanggaran, benar pelanggaran terjadi. Itu dia tendangan bebas untuk Putra Dewata. Membangun serangan kembali Putra Dewata. Masih Putra Dewata. Ada Ngurah yang mencoba menggantikan satu pemain tadi, seorang Cumbi. Ini dia memberikan umpan kembali ke depan. Masih gagal terbaca bola oleh Sriwijaya. Masih ada Imam. Kuasaan bola pemain Sriwijaya. Pindahkan bola kepada rekannya Johan. Ada Johan. Masih Johan. Gagal. Satu peluang yang mencoba kembali dalam satu serangan. Hari menghasilkan gagal. Ataukah kembali satu peluang yang bola masih bisa melakukan serangan dari tim Putra Dewata. Sudah lakukan umpan panjang. Masih bisa dihalau kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia salah satu peluang yang mencoba dalam Putra Dewata ke depan langsung. Masih kandas, cukup baik permainan. Dia mencoba kembali mengalirkan dalam serangan. Putra Sriwijaya masuk kami. Baik on di sana. Masih kandas kembali. Serangan yang mencoba membangun lagi dari tim Putra Dewata. Hati-hati. Mencoba ke tengah dia. Apa terjadi juga buat satu pemain. Ini dia. Fair play tetap di lapangan. Cukup baik Indra menghentikan dia. Melihat satu pemain dari tim Sriwijaya. Itulah dia fair play. Tetap junjung tinggi. Dan juga pergantian pemain dari tim Sriwijaya. Di mana keluar Johan. Untuk kali ini kita saksikan di mana Johan yang ditarik dari seorang pelatih. Masuknya saudara Ambing nomor 27. Itulah bagaimana kita saksikan di mana Johan yang ditarik masuknya Ambing. Apa yang mencoba menjadi pertanyaan kita, strategi apakah kembali? Kita tahu Ambing ini sebagai pemain ujung tombak, menggantikan Johan sebagai gelandang. Kita saksikan di sana bagaimana kekuatan mungkin untuk bisa daya gedor, mungkin lagi-lagi itu bisa menambah dalam kemenangan. Itu yang diharapkan dari tim pelatih. Kita saksikan dan kita tunggu saja dalam permainan dari kedua tim yang masih cukup seru ini. Ini dia kembali bolanya mencoba di sana. Oh, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok. Satu peluang masih berarti bagi tim Sriwijaya. Ini dia, hati-hati Putra Dewata. Ada peluang kembali, kita saksikan di sana. Dari tim Sriwijaya akan melakukan sepak pojok. Kita tunggu saja. Ini dia satu peluangnya. Sudah lakukan angkat bola. Coba dihalau saja bola kembali keluar dan tidak ambil resiko saudara Joker. Dari pemain belakang Putra Dewata hanya menghasilkan sepak pojok kembali kedua kalinya dalam satu peluang yang dimiliki dari Sriwijaya. Ini dia. Kita masih menanti, mencoba dengan Anis, berikan pada Alvin. Alvin pindahkan bola yang masih terbaca oleh Joker. Tapi tidak ada yang mencoba menyepot di sana, bola masih gagal kandasnya serangan Putra Dewata. Ada Indra. Wow, Indra. Dalam mengambil keputusan, kita saksikan gagal Indra, gagal mendapatkan bola yang lebih baik lagi. Masih terlalu melebar, masih melenceng dari gawang. Wahid masih selamat, itu dia. Kita saksikan untuk Sriwijaya setelah serangan counter attack, serangan balik tadi dari Putra Dewata, belum mampu kembali untuk bisa memberikan gol penyelamat. Masih gagal Putra Dewata dan Sriwijaya cukup baik untuk bisa masih dalam melindungi dalam kemenangan sementara 0-1 ini. Ini dia sebuah serangan lagi yang mencoba dihalau bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam, kita saksikan dari Sriwijaya. Masih menanti, sudah lakukan dia. Berikan ke Alvin dan rebut bola. Jatuhnya Alvinnya, masih di sana. Terus kita saksikan mencoba membayang-bayang di mana saudara Joker tadi tidak memberikan ruang sedikit pun kepada pemain Sriwijaya, mempersempit ruang. Cukup baik kita saksikan seorang Joker hanya menghasilkan sepak pojok. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dari tim Sriwijaya. 1-2 kombinasi umpan mencoba untuk bisa melewati pemain belakang dari tim Putra Dewata. Tidak mengambil resiko saudara Joker.
Coba dapat menghalang kembali bola keluar. Kita saksikan di sana. Baik, sambil kita masih menanti satu pemain lagi-lagi tergeletak di lapangan dari Sriwijaya. Apa yang terjadi kita saksikan di sana. Masih menanti, ini dia peluang-peluang yang kembali dari kedua tim dalam menit yang masih bisa dikatakan menit panjang. Bagaimanakah tugas masing-masing pelatih? 0-1 belum bisa dikatakan dalam sepak bola itu dia aman dan kemenangan, tapi menit yang berjalan bisa merubah dalam keadaan nantinya. Kita saksikan ini dia satu peluang yang kembali dalam tendangan ke dalam. Sriwijaya sudah lakukan pada Anis yang coba terus dikawal ketat. Pressing yang diberikan kepada Indra dari Putra Dewata. Oh, pelanggaran. Hal terjadi yang menghasilkan tendangan bebas. Ada gerakan yang melakukan pelanggaran dari Anis dari Sriwijaya. Ini dia tendangan bebas. Putra Dewata yang mencoba untuk bisa membangun serangan lagi. Pindah bola kepada Jok. Ada Indra, masih Indra. Berikan kepada Niji. Masih ada Niji. Masih Niji. Iya. Masih terlalu lemah. Masih dan juga mengarah tadi bola kepada penjaga gawang Wahid. Sangat nyaman dan juga mampu diantisipasi dengan begitu sempurna oleh penjaga gawang Wahid. Selamat gawang Sriwijaya. Ini dia kembali membangun serangan lagi. Oh, hati-hati Indra. Tidakkan bola berikan pada Ngurah. Masih Ngurah, angkat bola ke depan langsung. Dan masih bisa ditutup lagi ruang. Ada Indra, tidak sempurna di mana umpan yang diberikan ataukah shooting yang dilepaskan. Masih bisa dikatakan bola tadi terlalu deras, meninggalkan lapangan permainan. Masih gagalnya Putra Dewata, hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Itulah dalam menit yang sudah berjalan, dua tim yang masih cukup baik dalam permainan, hanya memisahkan dalam satu kesalahan di menit awal babak yang kedua. Itu dia yang merobek gawang Nawir sehingga sementara dalam keunggulan Sriwijaya. Sriwijaya kembali. Ini dia peluang yang mencoba membangun serangan. Ada Alvin mencoba tidak menyia-nyiakan satu peluang tadi. Tidak berlama-lama dengan bola. Sehingga mencoba dilepaskan, masih melebar. Balik lagi bola. Ini dia. Kita saksikan satu peluang. Ia mencoba. Masih kurang bola sampai ke Niji. Masih Niji. Masih ada Niji. Masih Niji dia. Mencoba bola terus dibayang-bayangi dua pemain Sriwijaya. Pindahkan bola pada Indra. Indra memberikan pada Joker. Ada Joker, umpan panjang ke depannya. Lagi-lagi tidak tentu arah dalam umpan yang diberikan kepada Joker. Gagal. Masih menanti kembali satu pemain yang tergeletak di lapangan. Ada siapakah mungkin ya? Ini dia Anis, rupa-rupanya yang harus mendapatkan sedikit serius mungkin dalam cedera saudara Anis ini, sehingga di mana tim medis yang minta dibantu dari panitia bekerjasama untuk membawa tandu ke lapangan. Baik, langsung saja pergantian pemain mungkin akan dilakukan persiapan dari Sriwijaya. Ini dia persiapan kembali Sriwijaya akan melakukan pergantian pemain. Kita tunggu saja. Masih menunggu seorang Bapak Wasit apakah bisa dalam apakah bola masih hidup tadi. Pergantian benar untuk masuknya saudara Ainul menggantikan Anis yang mungkin itu dia cedera yang cukup serius, sehingga di mana seorang pelatih tidak lagi-lagi mengambil resiko mencoba memasukkan pemain baru yang memberikan jam bermain kepada Ainul. Itulah dia pergantian pemain sudah dilakukan. Ainul masuk nomor 10 dari Sriwijaya mencoba menambah lagi-lagi di mana stamina baru Sriwijaya. Ini dia kembali serangan coba dilakukan. Putra Dewata masih gagal. Pelanggaran. Terjadi satu pelanggaran mungkin. Apakah kami juga tidak tepat memantau pelanggaran di sana? Apakah bola terlalu tinggi tadi kaki yang mengangkat dari salah satu pemain, ataukah sebaliknya apakah ada satu gerakan yang terjadi yang lebih dekat selama Pak Wasit tadi memantau di sana? Ini dia memberikan hasil dalam tendangan bebas dari Putra Dewata. Kita untuk menunggu kembali. Ini dia satu peluang dari Putra Dewata akan mengambil ancang-ancang bagaimanakah satu kesempatan, satu peluang tidak boleh disia-siakan Putra Dewata. Niji tetap tenang, jangan
tali pagar. Kami mohon kembali baik supporter Putra Dewata dan juga supporter Sriwijaya tetap memberikan yang terbaik. Boleh tolong benderanya jangan arahkan masuk ke lapangan. Bendera di luar tolong di belakang, kami mohon benderanya jangan sampai para bendera masuk ke lapangan. Itulah penonton, kita saksikan dari kedua tim yang bertanding. Waktu yang masih bisa dikatakan panjang, satu kesempatan yang tidak disia-siakan. Putra Dewata mencoba memberikan di mana hingga gol penyelamat kembali dengan 1-1. Pertandingan hanya sekian menit saja tadi dari tim Sriwijaya untuk bisa mengamankan kemenangan, tapi ada menit yang rawan. Lagi-lagi Sriwijaya kehilangan konsentrasi. Tendangan bebas yang kembali meletakkan bola merobek gawang Wahid dari gol penyelamat proses tadi. Itulah 1-1 kedudukan dari laga final yang sangat seru kali ini. Baik, para penonton, kita saksikan bagaimana dalam pertandingan di sore kali ini, serunya dalam pertandingan. Baik, kembali lagi sambil ada jeda waktu untuk melanjutkan tambahan waktu. Kembali lagi dari Bapak Panitia akan mengundi tiket Anda. Dia penonton yang akan mendapatkannya. Tolong kembali disimak lagi apakah salah satu dari Anda nomornya nantinya yang akan keluar. Satu timnya kembali untuk berlaga lagi dalam lanjutan babak ini dia. Yang bagaimanakah dari Sriwijaya gagalnya, walaupun kehilangan satu pemain yang kita tahu Sriwijaya, maksud kami Putra Dewata, tapi mampu kembali memberikan gol penyama. Itu yang membuat kembali hati-hati lagi Sriwijaya untuk tambahan waktu. Bagaimanakah tugas seorang pelatih dengan pemain yang lebih banyak di lapangan, itu dia yang membuat kembali pertandingan serunya. Hari kita bergabung lagi dalam pertandingan di partai final di puncak turnamen ini dia antara Sriwijaya yang berhadapan dengan Putra Dewata, di mana skor yang masih dalam keadaan imbang 1-1. Yang akan memastikan kembali ini dia satu peluang dari Sriwijaya. Adam Bing tadi dalam melakukan tendangan ke dalam, balik lagi bola yang terhalau keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dalam peluang lagi, tapi sayang tidak terarah bola udara tadi dalam. Satu kesempatan Alvin masih melebar dari gawang saudara Nawir, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Lagi dia joker, tendangan gawang sudah lakukan, mencoba mendekati kembali Sriwijaya. Dapat menghalau bola di sana. Masih kita saksikan ini dia Indra yang terus mencoba melindungi bola. Apa dibayang-bayangi dengan satu pemain Sriwijaya, gagal dia. Bola yang sudah keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan dari tim yaitu Putra Dewata. Setelah gagalnya satu peluang yang mencoba kembali membangun lagi serangan, ini dia hati-hati Sriwijaya. Putra Dewata akan melakukan serangan bebas, tendangan gawang maksud kami. Ini dia saudara Joker, lakukan sudah. Beri kepada Jure, masih Jure, tercuri bola Jure tadi terhadap saudara anak itu di sana. Pelanggaran, terjadi pelanggaran, kita saksikan dari pemain Sriwijaya. Ini dia pelanggaran yang dilakukan oleh Putra ataukah Sriwijaya melakukan kepada Putra Dewata dengan tendangan bebas. Tidak sesuai dengan harapan di mana umpan yang diberikan dari Putra Dewata. Tendangan ke dalam. Sriwijaya mencoba dengan saudara Dunga, masih Dunga, tidak bola dan tidak ada yang mencoba menyepot di sana. Satu peluang yang cukup baik tadi, di mana umpan yang diberikan dari Dunga, tapi sayang tidak ada satu pun pemain yang mencoba mengambil dalam umpan yang cukup baik. Sayangnya ambil saja dalam serangan balik lagi Putra Dewata tadi. Itu dia bola yang masih mampu terhalau dengan pemain Sriwijaya. Hanya menghasilkan sepak pojok. Ini dia satu peluang kembali yang cukup berarti dari Sriwijaya. Putra Dewata masih terlalu tinggi, masih menggambung di udara dalam tendangan dari Ngurah, masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Mencoba di sana, bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam kembali. Ini dia mencoba kembali membangun serangan dari tim Putra Dewata. Ada Niji, masih menanti seorang Niji.
Tidak bola ke depan langsung. Mencoba di sana dalam melakukan serangan dari tim Sriwijaya. Balik lagi bola dalam penguasaan Sriwijaya. Ada Dunga, masih Dunga, masih Dunga, masih Dunga terus dikawal ketat. Sriwijaya. Kandas lagi dari Sriwijaya. Pelanggaran kembali terjadi dari tim Sriwijaya. Kita saksikan di mana satu peluang yang mencoba dari permainan Sriwijaya, kandas dengan sebuah pelanggaran. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Putra Dewata. Indra yang akan mengambil ancang-ancang, kita saksikan di sana dalam satu peluang yang dimiliki dari tim Putra Dewata. Hati-hati Sriwijaya. Ini dia tendangan bebas sudah lakukan Putra Dewata dan wahid hampir saja membuat jantung seorang pelatih tadi. Dati Gudoer hampir saja copot melihat di mana antisipasi bola penjaga gawang yang hampir saja terlepas. Ini dia kembali peluang yang mencoba lagi-lagi dari tim Putra Dewata. Masih ada Imam, pindah bola pindah pada Alvin. Alvin mencoba dengan menarik bola tadi. Oh, terbaca oleh Zuledan. Ada haluan bola kembali cukup baik tadi. Ini dia Sriwijaya. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Satu peluang kembali ini dia yang akan melakukan dalam serangan dari tim Putra Dewata. Masih menanti tendangan ke dalam. Masih Niji kuasa bola di sana. Pindah kemana arahkan bola? Oh, masih terlalu tangguh. Hampir saja terbaca tadi oleh pemain Sriwijaya. Hampir bisa. Hampir ada satu kesalahan dalam mengontrol bola. Jangan sampai terulang lagi. Sangat berbahaya tadi. Hampir saja dari Sriwijaya kegagalan kembali Putra Dewata bangkit bangun lagi. Kandas di kaki. Ini dia pemain Sriwijaya. Sayangnya di mana umpan yang coba kembali diberikan tidak sesuai lagi-lagi karena terlalu keras dari bola yang meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Balik menit waktu yang sudah berjalan dalam tambahan. Ini dia dalam waktu yang pertama di mana skor yang masih dalam keadaan 1-1. Hati-hati kedua tim. Konsentrasi yang harus diperlukan karena menit-menit yang bisa dikatakan dalam tambahan ini sangat rawan sekali. Apabila terjadi kesalahan maka bisa dikatakan fatal akibatnya. Itu dia bagaimanakah dari tim pelatih terus memberikan di mana strategi khusus nanti ya. Dari kedua ada kasusnya ini dia. Ada satu peluang kembali dari Sriwijaya yang mencoba ada Nijar. Masih belum bisa lebih cepat dari bola. Oh, rupa-rupanya sudah mengenai kaki Nizar. Hanya menghasilkan goal kick saja. Masih gagal itu dia Sriwijaya dalam melakukan serangan. Dalam menit dia sudah berjalan dalam tambahan waktu yang pertama hanya menghasilkan tendangan gawang. Kandas kembali Putra Dewata. Balik lagi bola kita saksikan di sana dalam kuasa pemain Sriwijaya. Ada Alvin, masih Alvin, masih Alvin, masih bisa coba ditutup kembali dengan ada dua pemain belakang dari Putra Dewata. Menghasilkan sepak pojok. Ini dia satu peluang kembali yang dimiliki dari tim Sriwijaya. Baik di mana Bapak Wasit harus meminta kembali diulang dalam sepak pojok karena coba mungkin ada satu pemain di sana yang mungkin harus dihelai lagi dari Bapak Wasit tadi. Ini dia sepak pojok akan dilakukan oleh pemain Sriwijaya. Saudara Alvin, hati-hati Putra Dewata sudah lakukan. Murah sangat baik dari menutup peluang. Mencoba dengan serangan balik ini dia. Kita saksikan Putra Dewata dengan Niji mencoba melewati sana. Oh sayang, bola yang terlalu deras tadi. Itu dia membuat gagalnya serangan yang dilakukan dari Putra Dewata. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Balik lagi bola dalam kuasa Sriwijaya membangun serangan di sana. Umpan panjang yang masih bisa diblok oleh Indra. Masih Dunga kita saksikan bola di kaki Dunga. Coba pindahkan dia ke depan pada Alvin. Alvin yang mencoba ditutup ruang dengan saudara Niji. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Itu dia kita saksikan penonton. Sangat baik dalam pertandingan. Bisa dikatakan walaupun kehilangan satu pemain Putra Dewata, tapi itu dia masih mampu mengatasi bagaimanakah serangan-serangan yang bisa dikatakan juga melebihi dalam satu pemain di lapangan bagi Sriwijaya. Itu yang menjadi tanda tanya kita bersama nantinya siapakah yang akan memenangkan dalam pertandingan laga final ini antara Putra Dewata yang berhadapan dengan Sriwijaya. 1-1 masih kedudukan masih cukup baik di papan skor. Serunya juga kita saksikan dalam pertandingan. Ini dia kembali Sriwijaya 2 ada Nawir. Masih mampu dia. Putra Dewata
di mana blok lagi bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Ini dia satu peluang yang mencoba shooting yang keras, tendangan roket yang dilepaskan oleh Nijar. Kita saksikan dalam tayangan replay, tayangan ulang tadi Nijar melepaskan tendangan roketnya ke gawang Nawir. Masih mampu diselamatkan oleh gawang. Dan apa yang terjadi dari pemain-pemain Putra Dewata yang masih meminta dalam perawatan di sana, mungkin itu dia. Kita saksikan karena kita tahu dalam tambahan waktu itu dia kelatihan masing-masing tim, di mana dua pelatih harus bisa memberikan strategi khusus lagi. Jangan sampai kesalahan terjadi dengan stamina itu dia yang membuat nantinya fatal akibatnya, apalagi laga yang memiliki adu gengsi siapakah yang akan membawa trofi bergilir pulang nantinya, apakah Tegal Padang Timur atau sebaliknya Tegal Padang Barat, karena skor yang masih memastikan dengan 1-1 ini. Bagaimanakah siapakah yang lebih nantinya memecah lagi dalam keputusan menit yang juga kita saksikan berjalan dalam tambahan waktu. Itu dia kita saksikan tadi dan juga dari Bapak dan juga diwakili oleh Bapak dan Ramil, dari Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kapolsek yang hadir di sini juga, Bapak anggota Dewan juga hadir, baik dari Kepala Negara Kecamatan Melayu, Bapak Haji Hairul Adib juga hadir di sini, Bapak Haji Sajidin itu dia dari anggota Dewan yang seluruhnya yang sudah memberikan satu dukungan itu dia dalam terlaksananya pendekat-pendekat Tegal Padang Barat Cup 3 ini sampai laga final kali ini. Itu dia penonton yang sudah dapat saksikan dan kembali pulang lagi di lapangan. Hampir saja Sriwijaya yang mencoba kembali melakukan dalam serangan-serangan tadi, masih kandas dan gagal kembali satu peluang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Itu dia masih menanti dalam tendangan gawang. Balik lagi bola dalam penguasaan kita saksikan di sana. Ini dia ada Murah Putra Dewata. Hati-hati, hati-hati. Lepaskan satu umpan pada Gino. Oh masih kandas. Sriwijaya berbalik dengan Ainul, belum bisa. Oh handsball. Benar yang terjadi kita saksikan di sana. Ada bola yang menyentuh tangan kepada pemain Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Baik, itulah dia di mana dia sudah berjalan dalam tambahan waktu. Kita saksikan masing-masing pemain di lapangan sangat keletihan. Itulah dia yang harus kembali hati-hati. Dua tim pelatih yang kami ingatkan lagi bisa memberikan itu dia bagaimana kearahan strategi khusus lagi, jangan sampai kehilangan lagi-lagi momentum dalam bisa memenangkan pertandingan ini. Hati-hati dua tim yang masih imbang dan juga Nawir ada lagi-lagi ujian dalam satu tendangan yang langsung mengarah ke gawang. Nawir masih mampu menjaga gawang untuk bisa menyelamatkan bola. Ini dia Nawir, tendangan gawang Putra Dewata sudah lakukan kembali ke depan dia, mencoba dihalau bola dari Ambring tadi, bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam kali ini. Hati-hati ini Putra Dewata yang mendapatkan satu kesempatan keluar dalam tendangan ke dalam. Masih menanti dia satu peluang ya mencoba dari Putra Dewata. Bagaimanakah strategi dalam tendangan ini dia ke dalam yang akan dilakukan? Sudah lakukan Niji melengkung bola. Hampir saja kita saksikan satu peluang yang lagi-lagi melakukan ancaman di gawang lain. Masih selamat bola tadi ya, coba dihalau kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan sepak pojok. Ini dia satu peluang yang mencoba dari Putra Dewata. Niji masih gagal. Sriwijaya berbalik kembali mencoba dengan counter serangan balik. Ini dia ada Jenderal Abdullah Indra saling bertabrakan. Itu dia pemain Putra Dewata dan Sriwijaya yang harus kembali mendapatkan perawatan. Kita saksikan karena itu dia ada bola 50-50 tadi yang mencoba direbut dengan masing-masing pemain. Kita saksikan di mana Indra itu bisa menyelamatkan dari lini pertahanannya dan juga di mana Alvin ada satu peluang yang bisa dikatakan itu dia satu kesempatan. Itulah yang terjadi, kembali dua pemain ini saling bertabrakan dan mendapatkan sedikit perawatan dalam cederanya. Ini dia masih kita menanti bagaimanakah tugas masing-masing nanti. Belum kita dengar
Apakah Alvin dan juga Indra masih tetap harus dimainkan lagi? Hati-hati, jangan sampai terjadi resiko. Itu dia, terlalu memaksakan dalam pemainnya, bisa dikatakan cedera yang cukup serius. Hati-hati kembali. Itu dia, belum kita dengar dalam pergantian, masih untuk bangkit bangun lagi Alvin dan juga saudara Indra. Ini dia, ada satu peluang kembali Sriwijaya dalam sepak pojok. Ini dia, sudah lakukan, ia mencoba, ada Alvin lepas, dibantu oleh Dunga, masih Dunga mencari ruang, umpan diberikan, masih gagal dan coba lagi-lagi dia halo bola, lagi masih Dunga, pindah pada Alvin, ada Alvin kemana untuk bisa mengarahkan, oh terlalu lama Alvin, berbalik serangan Putra Dewata dengan Dunga, umpan Niji, ya masih sangat disayangkan Niji tadi, masih gagal untuk bisa di mana membalikkan dalam keadaan serangan, masih gagal. Sriwijaya ada peluang hampir saja, bola oleh Seberang Joko, oh gagal yang Joko berikan umpan, pindah bola kembali, ada Jule Putra Dewata, masih Putra Dewata ambil bola yang coba kembali dah halo keluar rupanya tadi, hanya menghasilkan tenang ke dalam saja untuk Putra Dewata, masih menanti menit waktunya juga bisa akan memastikan nantinya apakah akan terjadi. Itu dia yang tidak diinginkan oleh dua tim pelatih. Apa yang akan bisa dilakukan dalam menit yang masih ada dalam tambahan yang kedua ini, itu dia lebih hati-hati lagi untuk bisa memberikan yang terbaik. Balik lagi bola pemain Sriwijaya. Ini dia kita saksikan Sriwijaya masih terus melakukan serangan dan ada Niji yang mencoba membantu di lini pertahanan. Untung saja masih misalkan kembali di mana seorang striker Niji membantu dia di lini pertahanan. Ikut kita saksikan, itu dia menghalau bola. Ada satu serangan dia mencoba, ini dia satu kesempatan dalam tendangan ke dalam dari tim Putra Dewata. Saudara Indra yang akan mengambil ancang-ancang, kita saksikan di sana. Sudah lakukan Indra, masih bisa mengenai satu pemain. Kita saksikan ada ambing tadi dari Sriwijaya. Bola kembali dapat melahirkan sekian kali ya. Ini dia tendangan ke dalam lagi dari Putra Dewata. Sudah lakukan ketiga kalinya sepak pojok. Hati-hati Sriwijaya, makin mendapatkan peluang yang lebih baik lagi dalam sepak pojok Putra Dewata. Bagaimanakah satu kesempatan ini? Bagaimanakah untuk Sriwijaya mampu mempertahankan dalam sebuah peluang ini dari Putra Dewata? Ini dia satu peluang. Oh, bola kembali tercuri kembali dari tim Sriwijaya. Ada Alvin Joker masih cukup baik kita saksikan. Mampu dan Alvin. Gagal seorang Alvin, penonton kita saksikan di sana. Satu kesempatan yang tidak mampu untuk bisa mengontrol bola kembali. Gagal yang menghasilkan tendangan gawang saja. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali kita saksikan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan angkat bola dan lagi-lagi kandas dalam satu peluang yang bisa dikatakan membuang kembali percuma dalam satu peluang tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sriwijaya yang membangun kembali serangan. Ini dia kembali kita saksikan penonton. Satu peluang yang umpan panjang masih mampu diselamatkan Indra. Lagi-lagi serangan mencoba membangun kembali dari tim Sriwijaya. Ada Dunga, masih bola dalam penguasaan Dunga, masih Dunga, terus dibayang-bayangi Joker, lepas dari Joker, Dunga umpan, menarikkan dan Nijar. Penyelesaian dari seorang Nijar masih terlalu melebar, masih gagal kita saksikan dua tim untuk bisa memastikan sebagai membawa gelar juara pulang. Itu dia 1-1, di mana gol penyama yang cukup baik dari Putra Dewata yang membuat serunya juga memperpanjang dalam menit yang berjalan kali ini. Itulah dia kita saksikan penonton, di mana peluang yang masih ada menit lagi. Ini dia dari Sriwijaya membangun dari serangan dari sebelah kiri. Ada Dunga, tidak bola pada Alvin. Alvin mendorong, masih ada Ngura. Handsball bola Jule. Itu dia kesalahan terjadi, bola ya mengenai tangan seorang pemain Putra Dewata Jule tadi. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Ini dia satu peluang yang kembali lebih hati-hati dari Sriwijaya. Bagaimanakah dalam satu kesempatan ini?
Oh, tolong juga kami mohon tetap tenang, tetap tenang. Jangan sampai terpancing emosi, jangan terpancing emosi. Itu dia, tunjukkan Niji tenang. Bagaimanakah tugas pemain yang ada di lapangan? Biarkan Bapak wasit yang akan memberikan sebagai pengadil di lapangan. Itu dia yang kita harapkan. Itu dia, sedikit Bapak wasit bisa menenangkan kepada masing-masing pemain yang mungkin itu dia sedikit dimana agak ada emosi tadi. Itu dia yang kita harapkan, tetap junjung tinggi sportivitas di lapangan. Pemain sudah saksikan penonton, ini dia peluang kembali yang mencoba didapatkan dari tim Sriwijaya. Ada Nizar yang akan mengambil acara-acara, sudah lakukan. Oh, hampir saja peluang sangat begitu baik dari Nizar, tapi masih melenceng dari gawang Putra Dewata. Belum bisa memecah, satu-satu masih sama kedudukan dari kedua tim dalam laga final. Ini dia bagaimanakah masih menunggu perupaya penonton. Nawir penjaga gawang utama Putra Dewata, apa yang terjadi di sana? Masih harus mendapatkan sedikit, mungkin ada perawatan tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Itu dia menit yang mungkin hanya menyisakan berapa menit saja yang akan kembali. Ini dia memisahkan, dan benar Bapak wasit meniupkan panjang mengakhiri dalam pertandingan tambahan yang kedua. 1-1 masih kedudukan. Itu dia yang tidak diharapkan oleh masing-masing pelatih akan adanya. Ini dia adu penalti. Masing-masing pelatih memiliki bagaimanakah tugas kepada pemain nantinya, bagaimanakah kecerdasan pemain yang bisa melakukan dalam tendangan. Silakan bebas. Oke, kuning, biru. Nomor berapa? Ya, kuning gawang mana pilih? Baik, kami sudah mendapatkan ini dia 3 Al-Gujus. Oke, sekarang untuk jaga sama tendang duluan. Oke, dari kedua tim. Saya balik lagi, biru. Ini dia rupanya Putra Dewata mendapatkan 3 Al-Gujusnya. Yang pertama ada seorang Indra, dan yang kedua Junet, dan yang selanjutnya Niji. Itu dia dari Putra Dewata sebagai penjaga gawang dan sebagai awal juga yang akan melakukan dalam tendangan. Penalti ini kita tunggu saja, koin toss yang dilakukan, kita menunggu koordinasi dari Bapak wasit di sana. Sebatas samping kiri kanan. Oke. Sebatas ini. Maju, oke, segini masih juga masih bisa. Tapi ketika 2 kaki maju, blokir, pulang. Paham kan? Aman. Hah? Kalau gol tetap sah. Kalau blocking kecuali kena tiang. Oke, paham? Berarti parakan hanya sampai kiri kanan. Oke, coba deh, bantu. Oke. Baik. Ya. Inilah Kipli harus keluar dari lapangan pertandingan karena sudah mendapatkan kartu merah, tidak boleh memasuki lapangan. Itu dia diminta oleh Bapak wasit tadi. Baik, berbahaya. Ini dia, kita sebagai saksi kembali dalam kerja. Sriwijaya dengan satu pemainnya yang lebih dahulu melakukan tendangan, dan penjaga gawang Nijar sebagai penjaga gawang utama dari tim Putra Dewata. Ini dia, Dima. 1-0 dalam adu penalti yang merubah skor dengan bisa dikatakan 1-2. Baik, penendang pertama ada Indra dari tim Putra Dewata. Indra, inilah dia salah satu pemain yang kita tahu juga bagaimana karakter lebih jeli, lebih cerdas dalam melakukan tendangan, dan diikuti penjaga gawang Saudara Wahid. Indra, itulah dia dalam di papan skor bisa dikatakan karena 1-1 masing-masing penendang yang sukses, maka skor dengan 2-2. Diikuti kembali penendang kedua. Ini dia Nizar Sriwijaya Negara Badan Timur. Satu penendang tadi Dunga yang cukup baik, sukses dalam tendangannya.
lainnya. Kali ini ada Nizar, pengumli. Nizar. Nizar, cepet. Lolos dan merobek gawang Nawir. Dan selanjutnya penendang kedua, Junet Putra Dewata, Tegal Padang Barat. Inilah dia Junet. Setelah tadi Nizar yang mampu melewati skor kembali. Kembali ada penendang kedua dari tim Putra Dewata, nomor punggung 99. Ini dia saudara Junet. Bagaimana ke power dan juga strategi. Kita tunggu saja penendang kedua. Cepat! Imbang pertandingan penendang terakhir. Imam dari tim Sriwijaya. Imam sebagai penendang terakhir. Bagaimana tugas dari seorang Imam, salah satu pemain dia bisa dikatakan tidak kalah hebatnya juga dalam permainan dan juga tendangan bola-bola mematikan. Ini dia akan melakukan sebagai algojo terakhir di barisan Sriwijaya dalam adu penalti. Imam jangan memasuki lapangan, masih ada penendang satu lagi sebagai penendang penentuan. Rupa-rupanya Imam dia gagal. Itu dia, ada penendang penentuan yang akan membawa satu tim loloskah untuk meraih target gelar juara pertama. Ini dia dari tim Putra Dewata, Miji. Kita menunggu satu penendang ini. Apabila prosesnya gol, maka membawa Putra Dewata keluar sebagai gelar juara pertama, atau sebaliknya apabila bertahan dengan Wahid maka ada penalti dilanjutkan. Itu dia, kita menunggu Niji. Satu langkah, dua langkah sebagai gelar juara Niji. Di pertandingan